Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alegra Rahman dari Teknik Komputer, Sekolah Vokasi IPB dengan NIM J03042111059 dari kelas B2. Di sini saya akan membawakan materi tentang register, memori, dan RAM. Jadi materinya itu ada register, memori, dan RAM. Yang pertama kita bahas register. Jadi register adalah salah satu elemen kunci yang ada di dalam CPU yang digunakan untuk tujuan menyimpan operan, instruksi, atau program yang berhubungan dengan penggunaan prosesor saat ini. Di dalam prosesor, beberapa register berada di sisi alamat, sementara beberapa ada di sisi data. Jadi kita lihat ya, di sini saya kasih gambar juga kalau saling berhubungan dengan register. Jadi register ini dibentuk oleh kombinasi berbagai kait tipe D, di mana semuanya berbagi input jam yang sama, dan kombinasi ini menawarkan ruang penyimpanan sementara di dalam CPU itu tersendiri ya. Untuk beberapa register itu ada PC, program counter digunakan untuk menyimpan alamat dan instruksi yang akan datang dalam antrian yang akan diambil oleh memori. Untuk yang kedua ada IR, yaitu instruksi register, menyimpan instruksi yang baru saja diambil. MDR, yaitu Memory Data Register, digunakan untuk menyimpan data yang dibaca atau ditulis ke lokasi alamat di memori utama. Yang kedua itu ada AC, akumulator, adalah register yang menyimpan hasil berbagai instruksi aritmatika dan logika. Selanjutnya ada MAR, Memory Address Register, menyimpan alamat memori utama dari mana data diperlukan untuk diambil. Yang selanjutnya lagi ada General Purpose Register. Ini menyimpan data sementara relatif terhadap eksekusi saat ini. Yang terakhir itu ada Condition Code Register, memiliki berbagai flag yang menunjukkan informasi status dari eksekusi program. Untuk selanjutnya kita akan membahas memori. Jadi sebenarnya memori itu ada terbagi dua ya, yaitu yang sementara dan tetap. Itu bisa kita lihat di sini ada RAM dan juga hard disk. Definisi dari memori yaitu memori kadang-kadang disebut juga memori primer, terdiri dari random access memory dan digunakan untuk menyimpan data program dan bersifat volatil. Ini bertindak sebagai memori utama sistem dan tidak ada di dalam CPU, melainkan ada di motherboard. Tetapi bentuk koneksi dengan CPU menggunakan bus. Kenapa demikian? Memori ini menawarkan kemampuan random accessing, yaitu pengaksesan secara acak, sehingga menyimpan data-data berharga dan sekumpulan instruksi yang dapat diakses oleh CPU. Pada dasarnya, setiap mikroprosesor itu perlu menjalankan suatu tugas informasi yang diperlukan diambil dari memori utama oleh prosesor. Kecepatan operasi komputer sangat bergantung pada jumlah RAM yang dimilikinya. Jadi semakin besar RAM yang dipunya oleh suatu PC, laptop, atau barang elektronik tersebut, maka penyimpanan sementaranya itu ketika besar, jadi penggunaan aplikasinya semakin lancar. Karena penggunaan aplikasi itu dibutuhkan oleh RAM ini. RAM ini mengelola pemakaian data sementara. Jadi aplikasi gampang terbuka jika RAM-nya begitu besar. Anggaplah contoh seperti 8 GB, 16, dan seterusnya. Dan untuk hard disk, jadi hard disk ini penyimpanan tetap ya. Jadi setelah diolah, lalu akan menjadikan simpanan tetap, file ataupun apapun itu yang akan disimpan, itu akan disimpan kepada hard disk, karena hard disk ini bersifat tetap. Jadi hard disk ini sebenarnya akan dibagi beberapa lagi, namun kali ini saya akan hanya membahas tentang RAM.
Apa itu RAM? Jadi RAM itu memori akses acak. Ya secara Inggrisnya yaitu random memory access gitu. Random access memory maksudnya, mohon maaf. Adalah bentuk memori komputer yang dapat dibaca dan diubah dalam urutan apapun. Biasanya digunakan untuk menyimpan data kerja dan kode mesin. Jadi RAM itu secara definisi, RAM adalah tempat untuk menyimpan data sementara ketika komputer atau laptop sedang dijalankan dan dapat diakses secara acak. Sedangkan secara harfiah, RAM adalah tempat penyimpanan memori sementara ketika komputer tengah digunakan. Jadi kita bisa lihat bentuk RAM seperti ini ya. Namun ini ada jenis-jenisnya juga ya. Untuk jenis-jenisnya itu ada yang tersedia ini ya. DRAM, SDRAM, sama SRAM, dan masih banyak lainnya. Untuk lainnya mungkin bisa saya lanjut di video selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang kata, dan kurang lengkapnya informasi. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.